Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen pajak tentang tax planning dan unsur pengendalian atas unsur-unsur objek withholding tax atau selain PPh pasal 21. Withholding tax merupakan salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Manfaat withholding tax itu ada 4. Yang pertama, menjadikan waktu lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas data. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, meningkatkan kinerja terhadap diri wajib pajak dan fiskus. Jenis-jenis PPh pemotongan dan pemungutan itu ada 4. Yang pertama adalah PPh pasal 22, yang kedua PPh pasal 23, yang keempat PPh pasal 26, dan yang keempat PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 yaitu kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas barang dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemungut pajak PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 adalah 3, yaitu bunga dividen royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, penyerahan jasa yang diterima oleh pajak badan. Yang ketiga, penyerahan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk pemotong PPh pasal 23 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan dalam negeri, orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali camat, konsultan yang melakukan kerja bebas. Yang kedua, ada orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 itu ada dividen, royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, bunga, imbalan jasa, pekerjaan maupun kegiatan lain, hadiah dan penghargaan, pensiun, serta pembayaran berkala lainnya. Pemungut PPh pasal 26 ada 3, yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT,
untuk perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keempat, orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk DJP yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, PPh pasal 24 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama bunga dan diskonto obligasi, yang kedua bunga deposito dan tabungan, yang ketiga penghasilan berupa hadiah atau undian, yang keempat penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan, yang kelima penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, yang keenam dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang keenam bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua bendaharawan, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat otoritas bursa efek. Saat terutangnya PPh pemotongan dan pemungutan ada 3 waktu. Yang pertama untuk PPh pasal 23 dan pas PPh pasal 26 saat terutangnya pajak adalah saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayaran. Yang kedua untuk PPh pasal 4 ayat 2 saat terutangnya adalah saat pembayaran atau saat terutang, mana yang lebih dulu. Yang ketiga, untuk PPh pasal 22 saat terutangnya pajak antara lain adalah saat pembayaran bea masuk atau saat pembayaran dokumen PIB untuk impor, saat pembayaran, saat penjualan, saat penerbitan delivery order, saat pembelian, saat tergantung dari objeknya masing-masing. Saat penyetoran dan pelaporan PPh pemotongan dan pemungutan. Saat penyetoran dan pelaporan PPh pemotongan dan pemungutan itu ada 2. Yang pertama, penyetoran PPh pemotongan dan pemungutan dilakukan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikut dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua, pelaporan PPh dilakukan ke KPP tempat pemotongan atau pemungutan terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa. Sanksi pajak terkait ada 3 sanksi, yaitu yang pertama sanksi kurang potong atau 2% dari pajak kurang potong. Yang kedua sanksi terlambat potong atau 2% per bulan dari pajak yang terlambat dipotong. Yang ketiga salah potong, misalnya seharusnya memotong PPh pasal 23 tetapi dipotong PPh pasal 21 atau dianggap tidak memotong. Sanksi tidak memotong, sanksi memotong tetapi tidak menyetorkan, dan lain-lain. Bagi pihak yang dipotong juga terdapat sanksi pajak, antara lain sanksi 100% dari pajak terutang jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP. Sanksi pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan jika tidak memenuhi persyaratan pengkreditan. Yang keenam, perencanaan pajak pada PPh pemotongan dan pemungutan. Karena sistem withholding tax atau dalam PPh pemotongan dan pemungutan melibatkan 2 pihak, yakni pihak pemberi penghasilan sebagai pihak pemotong atau pemungut dan pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong atau dipungut. Maka untuk mencapai efisiensi yang maksimal perencanaan pajak pada PPh pemotongan dan pemungutan harus difokuskan pada 2 sisi, yaitu sebagai wajib potong, perusahaan melakukan pembayaran atas objek PPh
pemotongan dan pemungutan, dan sisi sebagai pihak yang dipotong. Perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh, pemotongan dan pemungutan. Perencanaan pajak pada posisi sebagai pemotong. Pada posisi sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban sebagai yang dilaksanakan apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Kewajiban perusahaan sebagai wajib potong pajak adalah yang pertama, kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh. Pemotongan dan pemungutan dilakukan dengan menggunakan sarana bukti potong. Yang kedua, kewajiban menyetorkan PPh yang dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana surat setoran pajak. Yang ketiga, kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Massa. Perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong. Pada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh badan perusahaan atau sepanjang PPh yang dipotong tidak tergolong PPh final. Tujuannya adalah untuk pihak yang dipotong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan tersebut. Rekonsiliasi objek pemotongan PPh, pemotongan dan pemungutan. Yang pertama itu ada dua aspek. Yang pertama, aspek perusahaan sebagai pihak pemberi penghasilan atau pemotong, dan yang kedua, segi perusahaan selaku pihak penerima penghasilan atau pihak yang dipotong. Mengelola perbedaan interpretasi mengenai objek pajak pada suatu transaksi. Sering terjadi perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan fiskus atas objek PPh, pemotongan dan pemungutan dalam suatu transaksi. Untuk menghindari timbulnya koreksi kegiatan adanya perbedaan interpretasi tersebut, wajib pajak harus memahami benar substansi dari transaksi tersebut dan memahami ciri-ciri yang membedakan kedua objek tersebut. Sekian penjelasan PowerPoint yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.